Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadratul Afadil, para jamaah salat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin wonten Kabupaten Jombang rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita gunakan menghambakan diri kepada Allah setiap waktu sesuai dengan panggilan-panggilannya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pada pembahasan minggu kemarin, kita masih membahas kajian seputar tentang sholat jenazah. Karena mau tidak mau itu merupakan salah satu fardu kifayah yang harus kita kerjakan di saat saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya panggilan ini pasti ada setiap waktu, pasti ada setiap saat. Dalam setiap harinya Allah melalui malaikat Israel mencabut makhluknya ini berjuta-juta. Di daerah kami, daerah Semen saja setiap bulan itu tidak kurang lebih dari 10 orang. Itu rata-rata berarti kan kalau dihitung tiap 3 hari 1 orang meninggal. Malaikat yang gelibet tega kali-kali.
Kenapa kami mampu menghitung dalam grup desa kami informasikan di setiap RT maupun yang lain untuk menyampaikan berita duka ini gunanya adalah untuk memberikan dana santunan kematian kepada sahibul musibah, kepada keluarga yang mendapatkan musibah. Ini satu tanda contoh, ini satu desa, belum desa yang lainnya. Makanya kita pastikan dan dipastikan setiap waktu, setiap saat Israel selalu mencabut nyawa kepada hamba-hamba Allah, tentunya melaksanakan tugas ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal azkaru anapun utawi pira-pira zikir allati yuqalu kang den ucapaken fi sholatil janazah ing dalem melampaui salat janazah. Baina takbirati ing dalem antarane pira-pira takbir fa yaqra'u mongko maca sapa wong sing salat ba'da takbiratil ula ing dalem sakwise takbiratul ula takbir sing kawitan al-fatihah ing fatihah wa ba'da tsaniyati lan ing dalem sakwise takbir kedua yusalli maca sholawat sapa wong sing salat ala nabi jumatan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da salisati lan ing dalem sakwise takbir sing nomor 3 ya da'u donga sapa wong sing salatil mayyiti kedue jenazah wal wajibu utawi donga sing wajib utawi kang wajib minhu saking donga iku ma bacaan ya kau kang tumibo ya kau kang terjadi alaihi ing atase ma apa ismut du'ai arane donga wa amar rabi'atu anapun utawi sakwise takbir sing nomor 4 fala yajib mongko ora wajib ba'da ing dalem sakwise takbir sing keempat apa zikrun aslan babar pisan walakin yustahab tetapi dan sunahaken apa ma dungo saat kan bakal nyebutna sapa ingsun ing ma insyaallah taala. Hadirin para bapak para ibu rahimakumullah, di dalam salat jenazah itu ada jumlahnya 4 takbir, di mana 4 takbir ini tidak boleh dikurangi. Sesuai kajian kita minggu yang lalu tidak boleh kurang, minimal 4. Kalau sampai terjadi kekurangan maka kita wajib menyempurnakan. Sing repot kalau kita itu masbuk pada salat jenazah, bagaimana itu? Ketika kita tertinggal 2 takbir, sedangkan imam ini sudah takbir keempat, kita masih takbir kedua, ini bagaimana? Sementara imam takbir keempat ini berdoa maula tahrimna, kita masih membaca sholawat karena urut-urutannya yang pertama doa yang kita baca ketika sholat jenazah. Takbir pertama adalah Fatihah, takbir kedua sholawat kepada kanjeng Nabi, yang ketiga doa lil mayyit, doa kepada jenazah, yang keempat doa-doa atau zikir-zikir yang di dalamnya ini termasuk juga termuat doa. Loh, kalau semacam itu imam salam manjaniku kula kali panjenengan sedaya baru menyempurnakan takbir ketiga dan juga keempat. Biarkan imamnya salam, lalu kita melanjutkan kekurangan-kekurangan takbir yang ada dalam hitungan kita masing-masing. Lupa kalau seseorang itu lupa, saya ini takbir ketiga atau keempat, maka yang diambil adalah paling sedikit, Pak. Kalau dalam hal ibadah
Apabila kita masih ada keraguan tentang hitungan rakaat sholat atau hitungan takbir, maka kita simpulkan itu adalah bilangan yang terkecil. Aku ini wis rakaat ketiga atau keempat, nek perasaanku keempat, perasaanku seketiga, ya kok bingung Pak. Maka dalam ibadah kita dianjurkan memutuskan hitungan yang terkecil. Niki nek kaitannya masalah ibadah. Tapi nek kaitannya masalah makan sesuatu atau makanan yang belum kita bayar, sampai enak emang gorengan Pak, cuil di mak, ambek ngomong gak kerasa lali gak gitu. Utawa ngitungnya ini ku beres Pak. Pentol ini kok enak untuk situ di rumah, situ di orang coper. Akhirnya wae bayar berempat dengan mamping pinten tuh kok lali. Gula kok elek iki ngopeng pol jare setel. Mulai itu pun 10 namanya. Wong sampean tak kalau setiap mlebokno tenggol tutuk jenengan kula wasi lah iki kok iki menungso tak jeblakan wetenge ya ngono. Lah kalau dalam hal makanan yang harus kita bayar, kita sempurnakan, kita ganti dengan uang, maka kita harus memutuskan hitungan terbanyak sing paling akeh. Nek perasaan ngomong wolu tapi jika ragu, ya berarti dianjurkan mengatakan 9. Aku semak ping 9, mak jajan penendol iki ping 9 atau ping 10 di atasnya Pak. Kenapa? Agar kita lebih hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang syubhat atau bahkan mendekati keharaman. Karena keharaman itu lagu menghabiskan amal ibadah kita. Yang kedua, menghalang-halangi doa-doa kita. Yang ketiga, menghalangi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita kembali kepada sejarah kisah Ibrahim bin Adham, seorang yang alim, seorang yang hebat, aulia kekasih Allah. Yaitu ada satu perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, ada perintah panggilan. Masjidil Aqsa di Kubatul Khadra, Masjidil Aqsa itu enten kubah hijau. Ini terkenal bahwasanya di dalam kubah itu sampai ke bawah di dalam masjid itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang Gusti Allah tiap malam di situ, mulai isya sampai subuh, tempat berkerumunan para malaikat-malaikat Allah. Makanya ada tradisi Masjidil Aqsa itu dikunci selepas jamaah salat isya. Selepas jamaah salat isya sampai subuh itu dikunci, nggak boleh dimasuki oleh orang, meskipun untuk ibadah nggak boleh. Karena apa? Jatahe waktune malaikat-malaikat Allah. Siapapun di dalamnya diusir, Pak. Disuruh keluar, gak waya sampean, waya malaikat, gak waya bangsa kasar, makhluk bangsa kasar, waya makhluk bangsa halus, disuruh keluar lalu dikunci. Ya Allah, luar biasa. Loh, di waktu itu Pak, Ibrahim bin Adham ini mempunyai kelebihan, dia mampu melihat sesuatu yang gaib, yang tidak tampak. Dia mampu mendengar, ucapan-ucapan malaikat Allah. Dia mampu. Allah memberikan kehebatan. Lupa kok bisa manusia memiliki kehebatan semacam itu? Ini adalah atas kehendak Allah. Memang bagus, manusia itu mempunyai kelebihan yang berbeda. Makhluk Allah juga memiliki kelebihan yang berbeda. Satu contoh dibuktikan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Hewan melata, ayam, mereka itu tahu di saat malaikat Munkar Nakir menghajar, menyiksa hamba Allah di dalam kubur. Itu mereka punya alat indera. Ada hadisnya di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, pernah kami
telusuri. Dia mendengar dan tahu rasa sakitnya para penduduk ahli kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untung kita sebagai manusia umumnya tidak diberikan Allah alat indera semacam itu. Umpama Bu jenengan kali kula diparing Gusti Allah kehebatan alat indera ke-6 atau ke-7 ke-8 mampu menyaksikan siksaan Allah di dalam kubur melalui malaikat mungkar nakir. Ya nopo dadi kira-kira iso turu nopo boten. Umpama Allah memberikan kehebatan indera ke-6 atau ke-7 mampu melihat sesuatu yang gaib, dari tanggal kira-kira dengan sakit film nopo boten. Kira-kira penyakit jantung nopo boten Pak. Jantung loro kumat. Soalnya ngapun makhluknya Gusti Allah sing rupane gendru-gendru niku elek-elek. Untung jenengan boten saged pirsa. Kok saged ngoten nggih? Kula nate membacakan surat ayat kursi kali Yasin. Penduduk di daerah Jombang di desa Jombang. Tetangga mertua niku kerasukan, Pak. Kerasukan makhluk halus dan dia niku nek kadung kerasukan anake kadung dibelek. Landing cekel kate digorok disekep aja anak sampean. Ternyata berbuat demikian karena dibarengi oleh makhluk yang membahayakan tadi. Lho ngeten niku Pak. Kalau baca ayat kursi yo pancet Yasin tambah diterokno jawabnya ngene aku yo hafal Yasin kok jare wah gak norek demen iki rek. Saat beberapa waktu jadi sadar wanita yang kerasukan ini marani ten kula ketemu kula ngapunten apa bae napa enggak kula wingi ngrepot panjenengan lho lha kok iso sampean karo nggih kula ketemu setengah sadar setengah eling tapi saya tidak mampu untuk melawan. Lah apa nek sampean kok kate sampean belek iki juga kula mboten kepengin lah kok iso ketemu moro-moro ngeten Pak kula niku dileboni ambek makhluk halus wong ngene ku wirep awak dijubur kadang lupa niku yang duren mulai ndase sampai awak sampai sore saya tidak mampu untuk berpaling atau menghindar Pak moro-moro kelebon kula niku dia sini ngoten lho inilah ternyata dibalik Allah tidak memberikan keistimewaan alat indera ke-6 dan 7 dan seterusnya kepada kita ini satu kenikmatan. Dibalik Allah menciptakan alam gaib, alam yang tidak tampak, alam musyahadah, alam yang tampak. Ini ada hikmah rahasia tersendiri. Nah di sini contohnya Pak, kalau kali panjenengan sedoyo itu diberikan yang demikian ini karena memang Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada makhluk-makhluknya. Ada perbedaan alam, ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan makanan. Manusia memakan nasi, jajan, jagung, buah-buahan. Kalau makhluk halus makanya adalah tulang belulang, parfum, minyak, dupo dan lain sebagainya. Ini berbeda karena memang hakikatnya makhluknya juga berbeda kedasiane juga berbeda lain-lain. Betul gimana? Ternyata di dalam sholat jenazah ini ada 4 takbir yang harus kita selesaikan. Takbir pertama ini membaca Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa kepada mayit. Yang keempat juga doa, tapi doanya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya ini merupakan satu kontribusi orang yang hidup sesama agama mendoakan dan mensolati kepada jenazah. Ada pertanyaannya tentang sholat jenazah itu berapa rakaat? Jawabannya simpel, sholat jenazah itu tidak ada rakaatnya. Kenapa tidak ada rakaatnya?
karena tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Tidak ada rukuk, makanya rokaat itu berasal dari ruku'an. Rokaat itu berasal dari kata ruku'an, rukuk. Hitungan-hitungan sholat itu dimulai ketika rukuk. Makanya sholat yang tidak ada rukuknya disebut dengan sholat yang tidak memiliki rokaat. Kita tahu semua sholat ini cara pelaksanaannya sama. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, dan ada berdiri dari sujud. Lalu sementara sholat jenazah ini kok tidak ada? Jawabannya simpel menurut angan-angan kula. Memang sholat jenazah ini diperuntukkan untuk jenazah, mendoakan kepada jenazah, tidak diperuntukkan untuk pelaku atau orang yang melakukan sholat. Kenapa begitu? Soalnya setiap sholat yang kita lakukan itu mempunyai kontribusi, memiliki manfaat kepada pelakunya masing-masing. Memiliki kontribusi, Pak. Apa kontribusinya? Yakni menghapuskan dosa. Ketika kalau kalian sedang sholat, Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Dan disebut dengan takbiratul ihram, di situ ada batasan. Batasan apa? Ada hukum haram. Ketika seseorang sholat takbiratul ihram, mulai menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Berbicara tidak boleh, omong-omongan buat langsat. Karena apa? Berbicara ini membatalkan sholat. Makanya haram hukumnya orang yang sholat ini berbicara. Menurut yang kedua, makan, nggak boleh makan. Di saat takbiratul ihram, setelah itu makan nggak boleh makan. Minum juga nggak boleh. Lalu apakah ada orang di tengah-tengah sholat ini makan? Enten. Kapankah dia dikatakan makan? Ketika di dalam sela-sela giginya terdapat sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan itu di dalam sholat dia lepas, lalu kemudian ditelan. Orang yang menelan sisa makanan di dalam sholat sama seperti hukumnya makan, maka membatalkan sholat. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya sisa makanan itu kita keluarkan. Apakah kita ambil melalui pundak kita atau melalui lidah kita lalu kita keluarkan? Harus dikeluarkan. Kok makanan ditelan itu batal? Iya, karena ada unsur zat yang masuk ke dalam lambung. Bukan hanya sisa makanan saja, bahkan umbel, Pak. Riak itu juga ketika kita telan itu membatalkan. Kalau kita mampu mengeluarkan, maka kita dianjurkan mengeluarkan. Kalau ditelan ini membatalkan. Loh, repot, Pak. Saudara umbel, saudara riak ini ada di hidung kita, ada di tenggorokan, di hidung kita, masuk ke dalam tenggorokan. Itu nanti khawatir membatalkan. Repot. Si cocok ya nopo, ya kudu dilapi, Pak. Doa apakah najis? Umbel dan riak ini najis? Jawabannya umbel dan riak ini tidak najis. Air ludah itu tidak najis. Sing najis niku napa sih? Air liur. Iler niku lho najis. Kenapa iler itu najis? Karena dia keluar melalui lambung. Melalui lambung sampai ke tenggorokan. Lalu keluar melalui mulut. Makanya air liur itu najis, air muntah juga najis. Ini keterkaitannya. Air liur dan air muntah ini disamakan karena apa? Ada unsur proses yang sama, yakni dari lambung seseorang. Sesuatu yang keluar dari lambung kita maka najis hukumnya. Kita tidak tahu kok bisa begitu. Ya mungkin karena di dalam sudah tercampur. Kalau masih di dalam
mulut kita ini belum najis. Karena di dalam itu sudah tercampur ada mungkin zat-zat yang mengarah kepada kotoran, yang mengarah kepada air kencing, dan juga yang lain. Ini mungkin seperti itulah. Kalau kalian panjenengan sedaya ketika takbiratul ihram sudah haram, nggak boleh. Bahkan isaroh, Pak, isaroh yang memahamkan ini juga membatalkan sholat. Ono arek lanang sholat pinggir jendela masjid. Masjidnya pinggir jalan raya, jalan-jalan kecil. Ada wanita cantik lewat naik kendaraan. Kok laki-laki ini dehem? Tujuannya dehem itu memberikan kode-kode isyarat kepada wanita cantik tadi. Kemudian wanita tadi kedip mata, laki-laki ini juga kedip mata, maka batal. Karena apa? Ada interaksi antara orang yang sholat dengan orang lain. Ini batal, walaupun berupa isyarat saja. Sementara isyarat ini sangat memahamkan kepada orang lain. Kok ngoten jenengan betul HP, betul dompet, betul arto ketika sholat ditaruh di depan tempat kita, di depan kita. Di tengah-tengah sholat si imami sowe, ono arek cilik dolinan. Moro-moro waktu arek cilik itu mengambil HP jenengan, mengambil uang jenengan. Ada dicekel mundur, cekel mundur, kepingin gemuk. Jenengan sholat kok mendelik, mencicil, ambek petok-petok misalnya ngono. Tujuannya memberikan isyarat iki cek jupu ape ku duit. Itu satu cara untuk melerai, maka itu juga batal. Berbeda dengan pencuri waktu. Kalau ada orang yang mencuri hak-hak kita ketika kita sholat, kita boleh untuk mengamankannya. Jangan ketika sholat HP ini kok diambil atau pas diambil orang lain, kemudian uang kita mau diambil dan dibawa lari, dia betul-betul pencuri, maka kita boleh untuk mengamankannya. Dan sholat kita tidak akan batal selama kita tidak ngomong. Ono maling jupuk HP atau tas atau dompet atau laptop kalau kita melerainya, syaratnya juga kita tidak memukul. Pak, kalau kita memukul bagaimana? Ya apa? Karena itu salah satu cara untuk mengamankan. Musnah tembus jegal bocah itu kapok pakai kurang ajar maling. Mau misalnya maling itu greget apa berarti sing ngentekno sembarang kalian nang masjid ini. Loh, bahannya bukan karena memukul dan juga menangkap, tapi karena dia ngomong atau berbicara. Sing cocok maling dicekel, diamanat di kamar, dikunci, lalu melanjutkan sholat, maka tidak batal. Jadi aturan-aturan dalam sholat itu ada rambu-rambu yang harus kita jaga. Loh, ini berbeda antara sholat jenazah dengan sholat sunnah maupun sholat wajib lainnya. Sholat wajib, sholat sunnah, kontribusinya kepada pelaku. Ketika rukuk, dosanya diampuni oleh Allah. Ketika sujud juga, dosanya diampuni oleh Allah. Sebab posisi rukuk dan sujud podo mek ngesok dosa. Jenengan membawa gelas ini ada kopinya. Jenengan kepingin meminum kopi masih dalam keadaan panas, maka kita tuangkan di dalam lepek, digeser agak dingkluk sedikit, kopinya pun akan turun ke lepek, bisa kita nikmati dalam keadaan setengah panas setengah dingin. Loh, cara menuangkan air, cara memperoleh air dituangkan. Loh, dosa manusia juga begitu. Ketika rukuk itu sama seperti menuangkan kotoran dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Ini ada penjelasan di dalam kitab Irsyadul Iman. Kemudian ketika sujud lebih banyak lagi dosa yang keluar, kotoran yang keluar. Dengan minum kopi ini pasti kita tuangkan airnya saja yang keluar. Tapi ketika menginginkan
sisa-sisa kopi basa Jawane cekake. Cek mudun pisan karena kopi ini kopi mahal Pak. Kopi luwak pisan. Sak gelas iki 150.000 misalnya. Mati mengandung hajat. Wis tak suntuk pisan. Maka akan posisi gelas disokno sak nisor-nisore, sak grojok-grojoke sama dengan posisi kita sujud. Nah ini adalah berarti sholat itu berpengaruh, bermanfaat kepada diri kita. Kemudian tetapi sholat jenazah hanya berpengaruh kepada jenazah yang kita sholati. Karena itu satu hadiah, satu kado terakhir yang kita berikan kepada jenazah. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di saat kita melakukan jenazah diterima oleh Allah SWT, di saat kita mengabdikan kepada Allah berupa sholat diterima oleh Allah SWT, jenazah yang kita sholati mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan di saat nanti kita dipanggil oleh Allah, banyak sekali orang-orang yang mendoakan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, akhirnya usia kami sesuai dengan ajal-Mu ya Allah, dengan membawa iman kepadamu. Waqtim lana walau bil Islam, akhirnya usia kami sesuai ajal-Mu dengan membawa agama Islam yang kuat ya Allah. Bi husnil khatimah, dengan akhir yang menyenangkan, dengan akhir yang membahagiakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.